Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu semua sepakat bahwa hidup ini perlu pemimpin. Sebab hidup memang wajib dipimpin dan terpimpin. Sekarang ini lagi heboh soal RUU HIP. Perlu kita ketahui, masalah itu sama sekali tidak ada korelasinya dengan soal kesejahteraan masyarakat. Alhasil, itu hanya permainan para pejabat yang hidupnya sudah jauh lebih makmur. Sementara bagi masyarakat, sama sekali tidak ada urgensinya. Jujur, bagi saya pribadi sebagai masyarakat biasa, masalah RUU HIP mau dirubah menjadi Trisila atau Ekasila, atau mau tetap Pancasila, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena yang menjadi pertanyaannya, apa benar Pancasila itu ideologi negara, paham negara, atau sistem negara? Saya bertanya sekali lagi, kata siapa? Tolong pertanyaan ini jangan disalahartikan. Sedikit pun saya tidak bermaksud merendahkan Pancasila. Sebab pertanyaan itu merupakan gugatan pribadi saya sebagai warga masyarakat yang benar-benar ingin hidup dipimpin dan terpimpin. Kita sering bicara soal ideologi, soal paham, soal sistem. Namun, pernahkah kita berpikir dan bertanya tentang rasa ideologi, tentang rasa paham, tentang rasa sistem? Kenapa? Yang senantiasa diperbincangkan itu hanya sebatas luarnya. Sementara isinya, yaitu tentang rasanya, malah diabaikan. Seperti dianggap sesuatu yang tidak penting. Padahal, yang kita harapkan selama ini itu tentu bukan hanya sebatas bentuk ideologi. Bukan hanya sebatas bentuk paham. Bukan hanya sebatas bentuk sistem. Tapi, intinya, yang senantiasa kita harapkan itu ialah rasa ideologi, rasa paham, rasa sistem. Nah, rasa itu semestinya harus benar-benar mewujud dalam kehidupan berbangsa bernegara, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita analogikan bahwa ideologi, paham atau sistem itu ibarat sebuah benih tanaman. Yang dimana kalau benih tanaman itu betul sudah ditanam, maka tentu akan mekar berakar hingga akhirnya berbuah. Dan buahnya itu tentu akan bisa kita rasakan bagaimana rasanya. Bagi orang yang pernah memakan buah jeruk Garut asli pasti akan sangat hafal tentang rasanya. Nah, bagi yang belum, saya ingin mengabarkan. Buah jeruk Garut asli itu rasanya manis, sedikit keasam-asaman. Pendek kata rasanya tiada banding. Jeruk Garut hadir di muka bumi ini punya visi misi. Tujuannya yaitu demi kemanfaatan hidup umat manusia. Dan kalau kita pikir lebih dalam lagi, bahwa hadirnya jeruk Garut di muka bumi ini punya ideologi. Dan rasa ideologi jeruk Garut itu manis, sedikit keasam-asaman. Yang kalau di jus, maka pasti akan langsung disantap oleh para kapilah yang sedang kehausan di gurun pasir. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira rasa ideologi Pancasila itu seperti apa? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Apakah itu tidak penting atau justru itulah yang lebih penting? Saudara sekalian, semua pemimpin negara, entah itu presiden, perdana menteri, ataupun raja, pada dasarnya mereka itu adalah pengusaha. Yang dimana modal awalnya yaitu pasal 33 ayat 3.
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu sehingga yang senantiasa mereka perhatikan, yang senantiasa mereka urus, dan yang senantiasa mereka hitung-hitung setiap harinya itu ialah pergerakan ekonomi makro mikro, yang hasilnya konon sebesar-besarnya untuk kemakmuran hidup masyarakat. Itulah basa-basi para petinggi negeri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dipastikan janji-janji mereka itu akan sulit terpenuhi. Itu pun bukan berarti mereka tidak punya niat baik untuk mensejahterakan hidup masyarakat. Tapi dasarnya karena memang biaya performan serta operasional negara itu sangat besar, yang mustahil bisa tertutupi oleh 7 gunung emas. Kendati demikian, karena saking butanya nafsu, sehingga matahari pun inginnya ditelan bulat-bulat. Nafsu memang amat sangat begitu sulit untuk bisa mengerti. Padahal kurang bagaimana. Semua gunung emas telah digali sampai ke dasar kerak bumi. Tapi seiring itu pula masalah utang, masalah pengangguran, serta masalah kemiskinan senantiasa menghantui hidupnya. Semua pemimpin negara memang pada dasarnya mereka itu adalah para pengusaha. Namun satu pun tidak ada yang mendapatkan untung, melainkan malah tertimpa kerugian besar. Faktanya bisa kita lihat masalah utang, masalah pengangguran, serta masalah kemiskinan nyata selalu saja menjadi PR yang terbawa mati. Saudara sekalian, setiap pengusaha punya visi misi. Tujuannya mencari untung, yaitu profit oriented. Sekarang bagaimana praktek misinya? Semua pengusaha sekarang ini di negara manapun pada dasarnya memiliki misi yang sama, yaitu melakukan praktek monopoli. Dengan demikian artinya bahwa semua para pemimpin negara pada dasarnya memiliki misi yang sama, yaitu melakukan praktek-praktek monopoli. Nah, praktek-praktek monopoli itu ada 3 tingkatan, yaitu pertama, ada praktek monopoli kelas internasional yang otoritasnya dilakukan oleh negara adidaya. Kedua, ada praktek monopoli kelas regional yang otoritasnya dilakukan oleh negara-negara kuat. Ketiga, ada praktek monopoli kelas nasional yang otoritasnya dilakukan oleh tiap-tiap para pemimpin negara terhadap masyarakatnya masing-masing. Nah, praktek-praktek monopoli itu adalah ideologi atau paham para pengusaha, yang dalam arti itu adalah ideologi atau paham para pemimpin negara. Dengan demikian kesimpulannya bahwa semua negara di penjuru bumi ini pada dasarnya menganut ideologi atau paham yang sama, yaitu paham materialisme monopolisme. Saudara sekalian, penting untuk kita ketahui, paham materialisme secara alami memunculkan obsesi emosi tiap-tiap negara ingin berupaya menjadi kuat. Dan itu terjadi karena semua harapan hidupnya total digantungkan terhadap kekuatan materi. Dan obsesi emosi itulah yang menjadi faktor pendorong
atas lahirnya regulasi-regulasi praktek monopoli. Dan bahwa memang efektifnya praktek monopoli itu hanya bisa dilakukan oleh para penguasa. Serta oleh sebab itu pula sehingga standarisasi majunya suatu negara senantiasa diukur oleh sebesar apa kekuatan APBN-nya. Barang siapa yang besar kekuatan APBN-nya, maka dialah yang berkuasa menjadi negara adidaya. Nah, begitulah pembawaan watak paham materialisme yang syarat resiko berbahaya. Sebab celakanya bagi negara-negara lemah dipastikan nasibnya akan menjadi bulan-bulanan permainan praktek monopoli negara-negara kuat. Selain itu, yang perlu kita ketahui bahwa ideologi atau paham materialisme monopolisme itu dipraktekkan oleh dua pola, yaitu oleh pola liberalisme dan pola sosialisme. Pola liberalisme yaitu di mana negara menjamin, melindungi, dan bahkan total memberi kebebasan terhadap praktek-praktek monopoli individu. Sementara pola sosialisme yaitu praktek monopoli yang bersifat kolektif, yang di mana negara total menguasai hak-hak individu atau nasionalisasi. Nah, kedua pola tersebut sekarang sedang melakukan pertempuran, yaitu perang dagang antara negara Cina dan negara Amerika. Perang dagang yang dilakukan oleh kedua negara tersebut sama sekali bukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat dunia, bukan. Yang ada justru akibat pengaruh dari perang dagang kedua negara tersebut, malah banyak negara-negara lain yang menjadi korban kena imbasnya. Contoh seperti negara kita. Jelasnya, perang dagang yang dilakukan oleh kedua negara tersebut tujuan intinya yaitu semata-mata demi untuk memperkuat negara pribadinya masing-masing, dengan tanpa sedikit pun mempedulikan terhadap nasib para korbannya yang bergelimpangan di sekitarnya. Dan itu merupakan fakta dari sifat individualistik yang menjelma secara alami, yang akibat kuat terbentuk oleh ideologi atau paham materialisme monopolisme. Sekarang bagaimana dengan Pancasila? Konon, menurut para petinggi, Pancasila itu sudah dijabarkan ke dalam suatu bentuk aturan, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Artinya, kalau kita analogikan bahwa Pancasila itu sudah dibikin jus, yaitu Undang-Undang Dasar 45, beserta seluruh perundang-undangan yang merupakan turunannya. Dan kita sebagai bangsa telah meminum jus itu selama 75 tahun, seusia negara ini merdeka. Pertanyaannya, kira-kira rasa jus itu seperti apa? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Saudara sekalian, sekarang ini umumnya orang sering mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ini benar-benar sangat begitu kompleks. Sampai-sampai para pemikir pun bingung entah dari mana cara untuk membenahinya. Itulah rasa jus yang sedang kita santap, yang sedang kita rasakan sekarang ini. Pertanyaannya, apakah kompleksitas masalah itu merupakan buah dari jus Pancasila? Jawabannya singkat, bukan. Kompleksitas masalah itu mutlak
merupakan akibat dari sebab diterapkannya ideologi atau paham materialisme monopolisme. Kalau begitu lantas Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah hasil rumusan para pendiri negeri yang sangat jeli, cerdik dalam menyesuaikan diri dengan faktor sosiologis mayoritas yang jelas-jelas nampak dalam kehidupan bangsa ini. Hingga lahirlah 5 sila yang kita sebut Pancasila. Yang dimana secara keseluruhan isinya itu tidak lain hanya sebuah menu keinginan yang selamanya akan sangat sulit tersaji di meja makan. Oleh karena itu sehingga wajar kalau Pancasila senantiasa dipertanyakan tentang wujud rasa aslinya. Kenapa? Karena faktanya yang kita rasakan selama ini yaitu kompleksitas masalah. Yang padahal kompleksitas masalah itu sama sekali bukan disebabkan oleh karena Pancasila. Melainkan itu mutlak merupakan buah serta wabah dari ideologi atau paham materialisme monopolisme yang tanpa disadari sudah diberlakukan selama ribuan tahun oleh seluruh para pemimpin negara di penjuru bumi ini. Oleh karena itu, sehingga semua negara pada dasarnya menghadapi permasalahan yang sama kompleksnya. Alhasil, bukan hanya negara kita saja yang menghadapi kompleksitas masalah tersebut. Melainkan sekarang ini semua negara masing-masing menghadapi PR yang tidak kalah rumitnya. Dan itu merupakan suatu konsekuensi logis dari ideologi atau paham materialisme monopolisme yang tanpa disadari sudah benar-benar kuat membentuk menjadi suatu sistem yang bersifat mengglobal. Yang dimana sistem tersebut nyata telah menghancurkan jantung kehidupan, yaitu kompleksnya permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat dunia secara menyeluruh. Yang dimana masalah kemiskinan menjadi isu yang mengglobal, yang merembet terhadap masalah kesehatan, pendidikan, bahkan sekaligus menghancurkan moral, mental manusia. Sehingga sekarang ini di penjuru bumi nyaris setiap jiwa menjadi berwatak serakah materialistik. Oleh karena itu sehingga jangan heran kalau muncul menjamur masalah money politik, serta akutnya masalah korupsi dan tingginya tingkat kriminalitas dengan berbagai jenis yang kondisinya amat sangat mengkhawatirkan. Dan itu semua merupakan wabah dari sistem materialisme monopolisme. Pertanyaannya, apakah semua itu terjadi bisa dipandang sebagai kesalahan para pemimpin negara? Jawabannya singkat, bukan. Kompleksitas masalah yang terjadi secara mengglobal sekarang ini, itu sama sekali bukan atas kesalahan para pemimpin negara. Dengan kata lain, semua itu terjadi bukan atas inisiasi pribadi para pemimpin negara. Tapi itu mutlak merupakan suatu buah dari mindset sistem materialisme monopolisme yang tanpa disadari sudah dianut bertahun-tahun lamanya oleh semua negara yang ada di penjuru bumi ini. Jelasnya bahwa kompleksitas masalah yang terjadi secara mengglobal sekarang ini
itu sama sekali bukan atas kesalahan si A, si B, atau si C. Tapi itu mutlak merupakan kesalahan kita semua bersama sebagai manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena disadari ataupun tidak bahwa pada awalnya kita semua telah sepakat hidup diatur dengan sistem yang sedang berlaku sekarang ini. Yang tanpa disadari ternyata akhirnya buahnya malah menghancurkan tatanan hidup umat manusia. Saudara sekalian, penting untuk kita ketahui, manusia hadir di muka bumi ini sengaja dicipta mutlak untuk menjadi makhluk pembangun, bukan makhluk perusak. Oleh karena itu sehingga sangat mustahil ada seorang pemimpin negara yang punya niat buruk ingin menghancurkan tatanan hidup umat manusia. Mustahil. Yang ada justru sebaliknya. Semua pemimpin negara senantiasa citranya itu ingin baik di mata masyarakatnya. Sekalipun Kim Jong-un, sekalipun Xi Jinping, dan atau sekalipun Donald Trump. Oleh karena itu sehingga kenapa sampai muncul upaya-upaya rekayasa pencitraan yang buahnya malah menjadi terlihat total kamuflase. Nah, itu karena saking dirinya ingin dicitrai sebagai pemimpin-pemimpin yang baik. Namun demikian, karena saking kuatnya pengaruh sistem materialisme monopolisme yang 99% telah menguasai jiwa raganya para pemimpin negara, sehingga sebaik apapun, sebagus apapun program-program yang dijalankan atau yang diterapkan oleh negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah, pasti hasil akhirnya itu bukan memperbaiki keadaan, melainkan malah menambah persoalan. Kenapa? Karena di dalam semua program itu, satu pun sama sekali tidak ada yang berisi murni niat baik. Dengan kata lain, karena tujuan dari penerapan program itu intinya semata-mata demi untuk memperkuat negaranya masing-masing. Persis seperti program yang dijalankan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Pasti hasil akhirnya itu senantiasa menimbulkan masalah, bukan memperbaiki keadaan. Kenapa? Karena pada dasarnya tujuan dari penerapan program itu yaitu untuk mempertahankan eksistensi negara, bukan bertujuan untuk memperbaiki keadaan hidup masyarakat, bukan bertujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat, bukan. Persis seperti praktek-praktek monopoli yang dijalankan oleh negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah. Dalam hal itu sama sekali tidak ada itikad baik, tidak ada niat baik untuk mensejahterakan negara-negara lemah tersebut. Nah, praktek-praktek seperti itu atau perilaku-perilaku seperti itu sama sekali bukan murni lahir dari inisiasi pribadi para pemimpin negara, bukan. Tapi itu mutlak merupakan suatu keharusan pengejawantahan dari mindset sistem materialisme monopolisme yang telah dianut bertahun-tahun lamanya oleh seluruh negara yang ada di muka bumi sekarang ini. Sebagai kata penutup, sekarang bagaimana kalau memang keadaannya sudah demikian?
apa yang harus kita perbuat? Saudara sekalian, jujur, saya hanya baru bisa mengutarakan tentang kondisi kehidupan yang sedang dijalani oleh seluruh masyarakat dunia sekarang ini secara umum. Adapun masalah mau bagaimana tindak lanjutnya, hal itu sangat tergantung sejauh mana serta sekuat apa kesadaran kita dalam melakoni kenyataan hidup ini. Dan kalaulah memang bahwa faktanya kita belum bisa menemukan sistem yang baik untuk menata kehidupan masyarakat dunia sebagaimana yang diharapkan oleh setiap manusia, ya mau tidak mau dengan terpaksa kita harus rela, kita harus bersabar, dan bahkan kita harus tetap terpimpin dalam menjalani hidup ini. Namun demikian tentu kita pun dituntut untuk merenung, untuk berpikir agar bisa mendapatkan sistem yang baik untuk menata kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sehingga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat atau lambat memberi petunjuk terhadap kita semua masyarakat dunia, sehingga kita sebagai manusia bisa terbebas dari belenggu sistem materialisme monopolisme yang jelas-jelas telah meluluh lantahkan seluruh tatanan kehidupan umat manusia. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.